Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bayu Arifianto. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat literatur review yang baik. Baik teman-teman sekalian, kemarin kita sudah membahas bagaimana membuat abstrak, pendahuluan, dan saat ini kita masuk ke literatur review. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasi sehingga akan mendapatkan informasi setiap kita upload video-video baru. Ya, ada kalanya saat kita menulis artikel, kita memutuskan untuk membuat satu bagian tentang literatur review, ya. Dan literatur review ini sangat penting karena sebelum kita menulis atau sebelum kita membuat penelitian, tentunya kita akan menggali ya ide-ide itu dari literatur. Nah, literatur ini tentunya sudah kita kumpulkan. Kadang kita kumpulkan sangat banyak, tapi kita tidak paham bagaimana memanagenya, bagaimana kita mengolahnya. Nah, pastikan Anda menggunakan reference manager ya, jadi software untuk memanage literatur-literatur yang sudah kita cari. Dan pastikan juga Anda mencari literatur yang relevan dengan topik penelitian yang Anda lakukan, dan juga ambil dari jurnal-jurnal yang baik ya, yang bagus. Oke, saya akan berikan 6 tips tentang bagaimana kita membuat literatur review yang baik. Jadi yang pertama, kita identifikasi literatur yang akan kita masukkan pada bagian literatur review di artikel kita. Jadi yang saya sampaikan tadi di awal, tentunya kita sebelum membuat penelitian sudah mengumpulkan banyak sekali artikel. Nah, sekarang kita identifikasi ya, sekarang kita cari mana artikel-artikel itu yang pas untuk dimasukkan ke bagian literatur review dari artikel kita. Tentunya ada artikel yang harus kita exclude, ada artikel yang harus kita ambil ya. Nah, ini kita harus punya judgement ya, apa yang menyebabkan kita mengexclude artikel itu ya, apa yang menyebabkan kita memakai artikel yang lain. Ya, tentunya kita harus mencari artikel yang relevan, artikel yang up to date ya, dan juga yang mendukung topik dari penelitian kita. Kemudian yang kedua, kita organize ya, kita manage literatur itu, kita cari hal-hal yang itu pro, yang itu misalnya pro dengan hipotesis kita atau rumusan masalah kita, atau yang kontra misalnya, atau kita cari artikel yang itu hubungannya misalnya berbeda, misalnya kesimpulannya berbeda misalnya dengan teori misalnya ya, atau yang pada umumnya. Kita cari artikel-artikel bagian-bagiannya, kita organize, kita cari misalnya yang hubungannya positif atau negatif, atau yang signifikan, yang tidak signifikan ya, yang itu sesuai mungkin dengan variabel-variabel yang kita gunakan. Kemudian tips yang ketiga ialah kita analisis dari artikel-artikel yang sudah kita kumpulkan, kita analisis untuk nanti kita akan tulis di bagian literatur review ya. Jadi literatur review yang kita buat tidak hanya semacam summary saja dari penelitian sebelumnya, tapi kita harus analisis ya. Ini yang misalnya hubungannya positif, ini yang misalnya hubungannya negatif, ini yang misalnya pro, ini yang misalnya cons ya, dengan topik atau ide yang kita berikan di awal. Nah, ini kita harus analisis ya, apa temuan penting dari literatur tertentu, yaitu kita harus analisis. Jangan hanya summary-kan, jangan hanya kita pilih artikel yang itu kita hanya letakkan di bagian LR kita ya, kemudian kita hanya seperti mengurutkan artikel-artikel tersebut ya. Jadi kita harus pastikan ada analisis kita dan ada mungkin statement-statement yang kita bisa berikan saat kita menganalisis literatur tersebut. Kemudian yang keempat, tips yang keempat, berikan kesimpulan highlight dari analisis yang sudah kita lakukan dari artikel-artikel sebelumnya yang sudah kita kumpulkan dan kita tempatkan di bagian LR artikel kita berikan kesimpulannya, kita berikan highlightnya. Yang ini mendukung dengan research gap yang kita angkat di pendahuluan, yang ini mendukung dengan rumusan masalah yang kita angkat di bagian introduction. Kemudian yang kelima, pastikan kita sitasi dengan benar, pastikan kita acknowledge kontribusi dari peneliti-peneliti sebelumnya. Kalau perlu ada catatan kaki, kita berikan catatan kaki ya, kita jelaskan secara detail masing-masing penelitian-penelitian sebelumnya yang itu perlu untuk dijelaskan.
Kemudian yang keenam, pastikan juga mudah dibaca, dipahami, tampilannya jelas. Kalau kita gunakan tabel itu mudah untuk dipengerti ya. Dan juga artikel-artikel yang kita gunakan up to date dan itu mencakup topik yang sedang kita teliti. Jadi sekali lagi, flow, structure dari penulisan kita itu sangat penting. Baik, itu tadi bagaimana kita membuat literatur review yang baik. Jadi yang pertama tadi kita identifikasi kumpulan artikel yang akan kita tempatkan pada bagian literatur review di penelitian atau artikel kita. Kemudian yang kedua kita manage, organize literatur kita. Kemudian yang ketiga kita analisis artikel-artikel yang kita tampilkan, tidak hanya kita simpulkan atau summary-kan saja ya. Jadi tidak hanya menjadi semacam dalam tanda petik shopping list, kita hanya memasukkan artikel sebelumnya, tanpa itu kita analisis bahwa ini relevan, hasilnya apa ya. Kemudian yang keempat, tips yang keempat, berikan kesimpulan, highlight dari analisis yang sudah kita lakukan dari artikel-artikel sebelumnya yang sudah kita kumpulkan. Dan yang kelima, jangan lupa kita acknowledge, kita cited, kita berikan pengakuan kepada kontribusi peneliti sebelumnya. Kalau perlu ada footnote, kita tampilkan di footnote. Kemudian yang keenam tadi, pastikan mudah dibaca ya, mudah dilihat, dimengerti oleh pembaca, dan juga kita pastikan up to date dan artikel tersebut kita organize dengan baik. Baik, itu tadi tentang topik bagaimana kita menyusun literatur review yang baik. Dan kadang di beberapa artikel ini tidak diperlukan ya, jadi ada beberapa penulis yang menempatkan literatur review ini di pendahuluan ya, dan sehingga tidak ada bagian khusus tentang literatur review. Tapi ini kembali lagi kepada peneliti, jika memang perlu ada ya, ini tadi beberapa tips, 6 tips singkat tentang bagaimana membuat artikel review. Dan kalau Anda perlu untuk memberikan tambahan informasi, bisa dilanjutkan ya. Setelah literatur review, Anda bisa menempatkan misalnya section khusus tentang topik yang kita teliti. Jadi misalnya kita spesifik meneliti Indonesia, kita bisa jelaskan karakteristik Indonesia kepada pembaca. Atau kita meneliti tentang Islamic Bank, Islamic Microfinance ya, atau Islamic Capital Market, kita bisa jelaskan karakteristik khusus pada bagian setelah literatur review. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa ikutin terus channel Bayu Arifianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.